Astagfirullahaladzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Ali Imran ayat 102. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah siang ini atas nikmat iman dan sehat. Kita telah dapat menunaikan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur berjamaah kita diterima sebagai amal ibadah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, salah satu faktor penting dalam hidup kita itu kalau kita mempunyai ketenangan jiwa, kita mempunyai kebahagiaan, atau dengan istilah lain mempunyai qalbun salim, mempunyai hati yang damai, hati yang selamat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dalam kesehariannya, kalau misalnya ketenangan orang itu bisa diukur ya, 0 sampai 10, mudah-mudahan semua yang hadir ini ketenangannya sudah di atas 9. Jadi kalau masih ketenangannya 7, itu cemasnya masih lumayan banyak ya. Jadi itu berdampak, implikasinya sangat banyak kalau orang itu hidupnya tidak tentram. Satu, kalau orang hidupnya tidak tentram itu gampang marah-marah, pengendalian emosinya rendah, nanti dampaknya berumah tangga, kerjaannya sulit memaafkan orang, anak-anaknya jauh karena dia kerjaannya marah-marah, di tempat kerja tidak produktif karena tidak bisa bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Tapi yang paling serius, Bapak Ibu, kalau orang hatinya cemas, tidak tenang, berdampak serius terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu, pada waktu yang sangat singkat ini, marilah kita mengkaji ulang cara ikhtiar yang dapat kita lakukan agar hati kita senantiasa tentram. Kalau saya sih mengajarnya ketentramannya sampai level 9,8 dari 10 menurut saya. Jadi kalau maksimal ketenangan itu 10, ketentraman kita berada di angka 9,8. Nah, yang paling tahu kita masing-masing. Sebelum kita lanjutkan, kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kelak semuanya kita akan mendapatkan syafaatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 caranya supaya 4 cara untuk mendapatkan ketenangan. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ada 4 caranya supaya hidup kita tentram. Ya. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, beriman secara istiqomah.
Tiga, ridho, ikhlas dengan ketetapan Allah. Empat, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ada tempat ya, Bapak Ibu. Kalau kita ingin hidupnya tenang, tentram, ukurannya tidurnya gampang, tidak terbangun-bangun, sebelum subuh itu selalu bangun sendiri, bisa qiyamul lail. Jadi kalau hari ini saya ngasih pengajian banyak yang tidur, itu berarti Bapak Ibu ketentramannya tinggi, karena tidurnya gampang. Supaya tidak tidur, mohon jangan menunduk, sengaja Pak tarik dadanya memandang saya. Pak, niatkan pandang saya, jangan merem matanya, jangan merem, tarik dadanya memandang saya, niatkan jangan tidur, ya, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kiranya engkau memberikan jiwa yang tenang kepadaku. Bapak Ibu, kata para ulama, siapapun orang kalau hatinya tenang, badannya sehat, hari ini ada yang dimakan, itu kekayaannya sudah seperti seluas langit dan bumi. Hatinya tentram, badannya sehat, ada yang dimakan hari ini, itu sudah kekayaannya seperti luasnya langit dan bumi. Oleh karena itu pastikan hati kita selalu tentram. Caranya yang pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan doa kita tidak cuma pingin hati tentram, pingin anaknya soleh dan soleha, pingin istrinya soleha, pingin pekerjaannya lancar, rezekinya banyak, berkah sehingga cukup semua keperluan hidupnya. Banyak sekali doa kita supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya doa kita dikabul. Coba Bapak Ibu saya latih lagi, coba belajar ngangkat bulu mata, jangan ngantuk. Lihat saya, ya. Saya soalnya tidak boleh terlalu lama pengajiannya. Dipesan Pak Haji Hendro katanya 1:30 jadi tinggal 15 menit lagi. Bapak Ibu tahan, jangan ngantuk. Saya rugi. Saya tadi sampai ke jalan-jalan kecil Pak, pakai Google Map, karena dibilang jalan tol ada kecelakaan, pakai Google Map, sampai harus bersabar karena dengan bajai itu nggak bisa lewat jalan langsung. Rugi nanti saya sampai sini, Bapak Ibu tidur. Ya, jadi ini supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuhi ini ayat ini, Al-Baqarah 180. Coba disimak baik-baik. Kalau di HP-nya ada Qurannya dibuka. Khawatir di rumah jarang buka Quran karena kesibukan kita, ya. Karena kesibukan kita. Coba dibuka dulu surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mohon maaf, ini suaranya kedengaran ya? Enggak apa-apa. Bawa
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, supaya doa kita apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah nih di sini. Muhammad, kalau ada hambaku yang tanya sama kamu tentang saya, kasih tahu dong mereka. Orang yang masih tanya-tanya itu, saya ada di mana? Saya ini dekat banget dengan mereka. Saya itu lebih dekat dari urat leher mereka sendiri, kata Allah. Kasih tahu mereka, Muhammad, kalau mereka itu meminta sesuatu dari saya, pasti saya kabulkan permintaannya dengan syarat, kata Allah. Nah itu, mereka juga mau dong mengikuti semua perintah saya, kata Allah. Yang saya perintahkan dia kerjakan, yang saya larang dia tinggalkan. Itu syaratnya. Dan jadi masalah ini, kita ini orangnya nggak takwa-takwa. Kalau orang takwa ini menyimpang sedikit, coba dalilnya banyak. Nih lihat sendiri ya, surat 796. Orang itu kalau takwa, hidupnya pasti berkah dari langit dan dari bumi. Barakati minas samai wal ardh. Orang kalau taat, meninggalkan semua yang dilarang, mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, pasti aku turunkan keberkahan dalam hidupnya dari langit dan dari bumi. Coba kita lihat lagi ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang itu kalau taat benar, kata Allah, benar-benar bertakwa, kalau dia mengalami kesulitan, pasti saya berikan jalan keluar. Dan nggak ada orang yang takwa hidupnya susah, itu nggak ada, Pak. Yang bikin susah siapa? Ya kita sendiri. Al-Qur'annya udah lengkap. Kalau kamu lewat jalur ini lurus, aman, nggak ada paku, lancar sampai di tujuan dengan senang. Kalau kamu ambil jalur ini banyak rintangannya, banyak jurangnya, nanti kamu terjatuh di jalan. Tapi kita milih juga yang ini. Nah itu jadi persoalan. Jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Coba lihat lagi nih, surat 65 ayat 3. Ini di akhir ayat ya, di akhir ayat. Kalau ini dari awal. Coba lihat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau taat, udah ukurannya gini kan. Taat itu 5 sunnah atau sunnah harian Nabi ya. Kita ingat-ingat ya. Coba yang sudah mengerjakan siapa? Sunnah harian Rasulullah SAW. Sholat duha, sholat tahajud, kemudian sholat berjamaah, rawatib qobliyah ba'diyahnya 12 rakaat, membaca Quran setiap hari, bersedekah setiap hari. Lancar semua, Pak. Lancar semua. Yang mikir nggak lancar itu nggak dikerjakan. Itu jadi masalah. Tapi ingin hidup bahagia, tapi tidak mengerjakan perintah wa'adiullah wa'adil Rasul. Tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasul, tapi ingin bahagia hidupnya. Dari mana cara? Padahal Allah bilang di sini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku pasti memberikan rezeki kepada kamu di luar nalarmu, di luar nalar. Dan di ayat yang ketiga, masih Bapak Ibu lihat, silakan dilihat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Aku pasti mencukupi semua keperluan hidup mereka. Kok bisa ada orang Islam yang kekurangan hidupnya nih, kok bisa? Nah, perlu konsultasi panjang itu. Nah, ada orang Islam hidupnya kekurangan dari jalannya. Binatang melata aja begitu keluar dari sarangnya dapat makanan. Ini kita ada pikiran, badannya sehat, temannya banyak, orang lalu lalang banyak, tinggal buka dagangan masih ada orang beli. Cuma sholat duhanya kurang kenceng, sholat tahajudnya kurang kenceng, sedekahnya kurang kenceng. Air itu yang bikin hidupnya susah. Ya, apa ini?
Dari sini tadi ini saya ulangi lagi surat 65 di akhir ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Pasti dimudahkan semua urusannya. Kalau orang itu taat, semua urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling indah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yutim lahu ajrahu. Orang itu kalau takwa, semua dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua amal solehnya akan dilipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Itu jadi Allah, itu bukan jadi ustaz. Pasti benar, saya nggak bilang insya Allah, pasti benar karena yang jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua ini Bapak Ibu, kalau kita ingin hidupnya tentram, tenang, imannya jangan sekali-sekali. Kalau lagi di masjid ini beriman, begitu keluar sedikit mulai merusak imannya. Nah ini tidak istiqomah, ini tidak sumastaqom, tidak istiqomah. Sebab yang benar adalah boleh dibuka soal iman ini surat 8 ayat 4 juga boleh ya. Kemudian surat Fussilat ayat 30 31. Silakan dulu buka yang ini deh. Ini Al-Anfal ayat 4, surat Fussilat ayat 30 31. Ini saya singkat-singkat saja supaya selesai karena tinggal 9 menit. Kan Bapak Ibu ikhlaskan 9 menit lagi ya Pak. Jadi kata Allah, orang kalau imannya benar, ulaika humul mu'minuna haqqan. Bagi orang-orang yang imannya benar, bukan pura-pura nih, lahum darajatun inda rabbihim. Pasti keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya aku muliakan hidupnya. Tidak mudah tergelincir, dimuliakan karena imannya benar. Lahum darajatun inda rabbihim. Ini kenapa ada orang Islam hidupnya tercela? Siapa yang bikin? Bukan Allah, itu pasti. Yang bikin tercela dirinya sendiri. Suka mencela orang, suka memaki orang, gampang marah, tidak mudah memaafkan orang, mudah menghina orang, tercela. Tapi kalau orang beriman secara istiqomah, kata Allah, lahum darajatun inda rabbihim. Yang kedua, aku akan selalu memberikan maghfirah. Aku selalu memberikan ampunan. Orang kalau sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Imran ayat 135, 136, pasti hidupnya tentram. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang-orang kalau dia sudah minta ampun, dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ini saya aku ampuni dia dan aku masukkan ke dalam surgaku. Pasti hidupnya tentram. Maka kalau ada di antara umat Islam hidupnya tidak tentram, itu berarti banyak melakukan kesalahan, melakukan kezaliman. Orang kalau berbuat salah, berbuat zalim, membohongi istrinya, membohongi suaminya, membohongi anaknya, nggak akan tentram. Jadi kalau mau tentram, jangan berbuat zalim kepada diri sendiri. Jangan zalim kepada orang lain. Insya Allah tenang, hidupnya tentram. Kalau sudah tentram, istirahat mudah,
bangun sebelum subuh mudah, segar, sehat, pikiran dan tenang, kerja senang. Wah, sudah ya, makan pasti nambah terus walaupun lauknya kerupuk, makan nambah terus, yang penting di sebelah kerupuknya ada kepala kakap. Gulai kakap. Udah nambah. Kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Nah, kita bareng kita buktikan. Makan nasi putih pakai kerupuk, yang penting ada gulai kakap di Medan Baru, di Krekot sana. Ya, boleh kita buktikan. Nah, jadi dapat makfirus. Jaminan berikutnya masih di sini. Orang kalau imannya istiqomah dan benar, sebab kata Allah, Bapak Ibu hati-hati, ada orang yang imannya pura-pura. Itu yang bilang Allah, Pak, bukan saya. Ada di mana? Ada di sini. Surat 61 ayat 2 dan 3. Oh, mohon maaf salah kutip sebentar, jangan takut. Surat 29 ayat 2 dan 3. Jadi kata Allah, Pak, iman kita ini ada yang sodaku benar, ada yang kadibin pura-pura beriman. Kalau kumpul orang beriman seperti beriman, begitu kembali ke lingkungan yang aslinya, wah berantakan lagi hidupnya. Ada yang model begitu, Pak. Iman orang itu ada yang benar, ada yang dusta. Itu yang bilang Allah, lihat sendiri di sini kalau nggak percaya. Maka dia tidak akan dapat janji Allah yang ketiga. Apa janji Allah? Rizqun karim, diberikan kemudahan rezeki yang halal. Jadi kalau orang Islam dan taat kepada Allah, kata Allah pasti rezekimu gampang. Ini kok ada orang Islam rezekinya susah? Yang bilang bukan Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapapun yang beriman tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam imannya. Sumastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kepada orang-orang yang istiqomah memelihara iman, maka malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membisikkan ketentraman di dalam hatinya. Kenapa demikian? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah sampai bilang begini, untuk orang yang istiqomah dalam imannya, saya sendiri kata Allah dan seluruh malaikatku akan memberikan perlindungan kepada orang yang istiqomah dalam imannya dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Subhanallah. Kalau mau tenang berikutnya, ridho, ikhlas dengan ketetapan Allah. Bagaimana kita, bukan cuma Bapak Ibu, kita termasuk saya, meyakini bahwa ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Meskipun kadang-kala tidak sesuai dengan harapan kita, tapi keputusan Allah pasti yang terbaik. Syaratnya sudah melewati proses yang benar. Apa itu prosesnya? Prosesnya paling tidak ada 3. Kalau mau dijadikan 4, kita lihat bisa enggak? 1, jadi nanti walaupun tidak sesuai dengan harapan, harus ikhlas, karena itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya lihat prosesnya. 1 Surat 13 ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semuanya kita saya kira sudah tahu dan sudah menyadari dan meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengubah nasib orang kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Yakin itu kita? Yakin. Kalau sudah yakin kata Allah untuk menentukan hidup kita, ini hanya berlaku bagi orang yang praktek Pak ya. Kalau nggak praktek nggak akan dapat. Mohon maaf. Yang kedua, 94 ayat 7 praktekkan tuh alam nasroh al-insyirah apa? Fa'idha farabda. Kalau ingin nasib kita baik kata Allah, ini teguran kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalau kamu selesai dengan satu pekerjaan, kamu sudah selesai dengan urusanmu, maka bersegeralah menyelesaikan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Maka orang Islam tidak boleh banyak ngobrolnya, nggak boleh termenungnya, mikir aja, tapi nggak mengerjakan sesuatu. Nggak boleh. Orang Islam jangan banyak bengongnya, yang bikin bengong teman ngobrolnya sama-sama bengong. Harusnya datang kepada orang yang berilmu, minta nasihat gimana caranya. Nah itu pun belum tentu semua orang percaya. Maka belajarlah menanamkan kepercayaan kepada orang lain, supaya kalau kita ngomong orang lain percaya. Jadi masalah faedah para ulama. Ini prosesnya. Proses berikutnya apa? Wa ila rabbika farghab. Sandarkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa. Pertanyaan saya, banyak orang selesai sholat tidak sabar untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang cuma rebutan mau makan di kantin, kadang-kadang gak ada waktu secara khusyuk istighfar, astagfirullah, khusyuk lalu mohon kepada Allah. Sudahkah kita berdoa seperti itu? Dan doa yang paling top itu adalah di malam hari sebelum subuh. Itu doa yang paling top. Ini udah kita lalui dulu. Kalau sudah sadar nasib di tangan sendiri, kerja keras sudah. Kerja kerasnya tidak boleh hanya dengan fisik, harus dengan ilmu, punya pendidikan, doanya kenceng. Yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kamu tawakal, menanti rezeki kita jangan dipikirin, karena tugas kita sudah selesai, sudah kerja keras, sudah berdoa, tawakal. Kita mintanya A, sama Allah dikasih B. Pasti ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang-kala tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita nggak mempunyai watakwa biqada'ih, nggak pernah ridho dengan ketetapan Allah, nggak bahagia. Terakhir karena sudah lewat, mohon maaf, merasa cukup, punya qalbun qanu', punya hati yang qanaah. Kalau diberikan oleh Allah berapa selalu bersyukur, diberikan berapa bersyukur. Nggak ada kata-kata kalau orang Jawa ngersulo ya, dikasih segini, ya ternyata cuma segini. Jadi tidak mempunyai sifat qanaah, sifat syukur. Nah, sifat syukur barangkali ada tamu yang baru pertama kali mengikuti saya, tidak saya bahas tapi saya sampaikan ayat-ayatnya. 4 fadilah yang akan diberikan kepada hamba Allah yang selalu bersyukur. Silahkan nanti dilihat ayat-ayatnya ya, surat 16 121 sampai 122, surat Ibrahim ayat 7. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah ketentraman kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum